Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Afriza Gita Pratiwi, NPM 20.01.01.10.06, kelas Pak IC. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Fikih Ibadah tentang pertemuan kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Yang pertama, pertemuan kedua tentang pengertian fikih ibadah, tujuan, dan macam-macam. Menurut bahasa, fikih berasal dari kata fakiha yarkahu fakihan, yang berarti mengerti atau paham, berarti juga paham yang mendalam. Fikih adalah ilmu untuk mengetahui hukum Allah yang berhubungan dengan segala amaliyah. Mukallaf, baik yang wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram, yang digali dari dalil yang jelas. Ibadah adalah segala sesuatu yang diridhoi dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa perbuatan, perkataan, maupun bisikan dalam hati. Tujuan ibadah. Allah menciptakan manusia di dunia ini bukan hanya untuk hidup lalu mati, tanpa pertanggungjawaban, tetapi manusia diciptakan oleh Allah di dunia ini untuk beribadah. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Mu'minun ayat 115. Macam-macam ibadah. 1. Ibadah ma'doh adalah ibadah yang murni ibadah. Yang kedua, ibadah shahiru ma'doh adalah ibadah yang tidak murni ibadah. Pertemuan ketiga tentang prinsip dan ruang lingkup serta syarat diterimanya ibadah. A. Prinsip ibadah. 1. Niat lillahi ta'ala. 2. Ikhlas. 3. Tidak menggunakan perantara. 4. Dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. 5. Seimbang antara dunia akhirat. 6. Mudah, bukan meremehkan, bukan meringankan, dan bukan mempersulit. 7. Tidak berlebihan. B. Ruang lingkup ibadah. Ruang lingkup ibadah mencakup semua bentuk cinta kepada Allah dalam perkataan maupun batin. C. Syarat diterimanya ibadah. Agar ibadah diterima di sisi Allah haruslah terpenuhi dua syarat, yaitu ikhlas karena Allah dan mengikuti ketentuan Nabi SAW. Pertemuan keempat tentang dasar hukum diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah. 1. Ikhlas karena Allah. 2. Mengikuti tuntunan Nabi SAW. Dalilnya ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, hadis dari Umar bin Khattab. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niat dan setiap orang akan mendapat apa yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah pada Allah dan Rasulnya. Pertemuan kelima tentang toharoh, jasmani dan rohani. Toharoh menurut bahasa berarti bersih. Secara umum, toharoh terbagi menjadi dua, yaitu toharoh manawiyah dan toharoh hisiyah. Toharoh manawiyah yakni mensucikan diri dari syirik dan maksiat dengan bertauhid, dengan melakukan kegiatan amal soleh agar senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Toharoh nisiyah. Toharoh nisiyah atau toharoh badan dan jasmani merupakan toharoh yang mensucikan diri serta bagian tubuh dari hadas, baik hadas kecil ataupun besar, dan najis dari segala jenis najis dan kotoran. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.